Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan juga di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun realistis dan dapat diwujudkan melalui strategi serta konsolidasi kebijakan dengan merangkul semua sektor. Menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun yang tertuang dalam Asta Cita harus diwujudkan agar Indonesia setara dengan negara-negara maju. Safiuddin mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun dinilai realistis dan dapat diwujudkan melalui strategi serta konsolidasi kebijakan dengan merangkul semua sektor. Pan ini ekonomi sesuai dengan janji Pak Prabowo itu kan harus sampai 7-8% kan gitu kan. Itu saya yakin dan saya yakin-yakinnya karena juga teman-teman partai yang lain, fraksi-fraksi, mungkin juga PDIP itu akan bersama-sama dengan pemerintah bagaimana ekonomi ini akan tumbuh dan berkembang. Karena kebersamaan itu penting. Kebersamaan itu penting, karena dengan kebersamaan tentunya kita akan hambatan-hambatan apapun itu bisa kita urai, ada solusi yang konstruktif sehingga Bapak Prabowo memimpin negara, memimpin bangsa ini tidak ada namanya riak-riak perselisihan atau apapun. Saya berharap teman-teman DPR RI bukan kita kompak untuk mendukung kekuasaan secara subjektif, tapi kita mendukung kekuasaan, namun tetap kita ada check and balance di dalam itu. Sementara itu, anggota DPR RI Prana Putra Sohe menyampaikan optimisme pada pemerintahan Prabowo Gibran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan digitalisasi global, serta persoalan sosial ekonomi dalam negeri seperti menciptakan SDM unggul. Optimis ya, bahwa Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Kita dari fraksi PKB juga optimis ya, dan kita ikut terlibat juga secara langsung, alhamdulillah ya, dalam pemerintahan ke depan ini. Jadi yakin dan optimis. Samuel dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai negara harus mewujudkan kemandirian pangan dan juga energi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan energi dalam kurun waktu 5 tahun. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Firman Subagio berharap Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya konsisten dalam mewujudkan visi tersebut, sekaligus memperbaiki segala persoalan negara. Firman Subagio mengatakan, pemerintah harus mampu mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan energi akibat ketidakpastian global. Tingginya impor kebutuhan pangan dan energi di Indonesia dikhawatirkan mengakibatkan ketergantungan pada negara lain, serta menghambat diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain. Harapan kami adalah Bapak Presiden secara konsisten untuk menjalankan komitmennya, yaitu pertama adalah bagaimana beliau pada waktu pembekalan menekankan bahwa krisis energi dan krisis pangan ini menjadi masalah serius. Di samping itu juga masalah isu lingkungan. Dan kemudian juga menekankan kembali bahwa pertahanan dan keamanan negara ini juga menjadi bagian dari pemantauan beliau karena geopolitik yang senantiasa terus mengalami dinamika, yaitu perang Rusia dan Ukraina yang nyaris belum selesai, dan kemudian juga Palestina dengan Israel yang sekarang udah sampai ke Lebanon, ini tentunya menjadi perhatian penting. Firman Subagio juga berharap Prabowo dapat menjalankan komitmennya dalam memangkas angka pengangguran dan kemiskinan, serta dapat memberantas illegal mining dan memperbaiki tata kelola sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Andini dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan pemerintahannya akan fokus menggenjot target swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 09. DPR RI berkomitmen untuk mengawasi program pemerintahan Prabowo Gibran dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan, pemerintahannya akan fokus menggenjot target swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Rencana tersebut ditegaskan melalui program Asta Cita pemerintahan baru. Anggota DPR RI Habibur Rahman optimis, di bawah kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran, program-program yang telah diusung sebagai Asta Cita dapat terwujud. Ia juga menegaskan, DPR akan terus melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Ya, kita tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden kita, yang mulai hari ini dan sampai 5 tahun ke depan semuanya penuh dengan optimisme, semuanya penuh dengan semangat ya, bahwa kita akan memasuki babak baru Indonesia ya, kemajuan target-target kita yang selama ini kita canangkan insya Allah akan tercapai dalam waktu beberapa tahun ini ya. Kami siap di DPR melaksanakan fungsi pengawasan ya, dengan cara musyawarah tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Situasi geopolitik saat ini ya membuat adanya ketidakpastian ya, terkait pemenuhan kebutuhan pangan semua bangsa-bangsa. Nah, itu mengharuskan kita mempersiapkan negara kita ya untuk bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita, baik energi apalagi dan terutama pangan. Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyampaikan, dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Bondan dan Adit, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai tulang punggung pelaksana pendidikan di daerah, DPR RI menilai guru honorer belum sejahtera. Untuk itu, di sini DPR RI mendorong pemerintah mempermudah proses sertifikasi pendidik sebagai bagian untuk peningkatan kompetensi. Sebagai langkah awal mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, selain menyelaraskan kembali aturan pendidikan nasional, DPR RI menilai pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap pengembangan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru nasional. Anggota DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti nasib guru honorer sebagai tulang punggung pelaksana pendidikan di daerah sampai saat ini masih belum baik. Mendapatkan gaji jauh dari kata layak semestinya, Adrianus meminta pemerintah untuk mereformasi sistem penggajian guru honorer serta mempermudah proses sertifikasi pendidik sebagai bagian untuk peningkatan kompetensi. Karena itu pemerintahan yang baru sekarang harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru. Khususnya Menpan RB, kemudian Kepala BKN, ini harus menyusun sistem penggajian guru yang baru bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga pemerintah daerah. Karena ini kan saling berkaitan.
mulai dari bupati dengan dinas pendidikannya, gubernur dengan dinas pendidikan dan BKD-nya, Kemendikbud, kemudian juga PKN, Menpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini harus berjalan koordinasinya ini. Jangan saling menyalahkan seperti sekarang. Adrianus Asiasidot berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah baru untuk memperjuangkan kenaikan upah guru honorer setidaknya setara dengan UMR. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar, kemampuan profesional, sembari dibekali pelatihan untuk mengembangkan kemampuan diri. Andri dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai penopang perputaran perekonomian nasional. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM kembali menjadi sorotan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang mampu menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah tantangan ekonomi global. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sektor UMKM memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal. Usai membuka UMKM Fest 2024, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Mengingat sektor UMKM mampu menopang perputaran perekonomian nasional dengan peningkatan daya saing produk dalam negeri. Kita apresiasi langkah-langkah teman-teman membuat acara UMKM Fest. Ini wujud dari kepedulian semua sahabat-sahabat wartawan terhadap para pelaku UMKM. Satu langkah nyata UMKM selama ini dilupakan. Efek daripada UMKM ini tidak terlalu mendapatkan kehadiran negara, angka pertumbuhan di bawah ini yang susah untuk diungkit itu karena tadi UMKM-nya nggak jalan, nggak bergerak. Pada hari ini menggugah semua masyarakat dengan hadirnya UMKM Fest, semoga di pemerintahan yang baru dan kami juga di DPR yang periode baru ini akan konsentrasi bisa hadir di tengah-tengah UMKM menumbuh kembangkan yang diharapkan oleh masyarakat semua. Karena banyak sekali potensi-potensi kreativitas yang dibutuhkan oleh rakyat ini tidak perlu impor, bisa dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Sebagai salah satu sektor penopang perekonomian nasional, Cucun meminta pemerintah serius menciptakan skema dan langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang UMKM di Indonesia hingga mampu go internasional. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8% dalam masa pemerintahannya. Sementara itu pemirsa, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 5%. Seperti apa strategi Presiden Prabowo dalam merealisasikan target ini? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Terima kasih pemirsa masih menyaksikan TVR 09. Dan pemirsa, di sini DPR RI menilai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tentunya perlu ada pemetaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Selain itu, pemerintahan Prabowo Gibran juga dihadapkan tantangan kondisi krisis dan geopolitik global yang sedang tidak menentu. Apakah target ini realistis? Dan bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini pemirsa? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berambisi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8% dalam masa pemerintahannya. Pasalnya, Indonesia memiliki modal yang besar, khususnya potensi sumber daya alam yang besar. Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 5%. Banyak anggota DPR RI yang optimis target tersebut bisa tercapai. Angka 8% dinilai bisa membawa Indonesia lepas dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju negara maju. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, perlu ada pemetaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi hal penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Perilaku koruptif di jajaran pemerintahan harus bisa dihilangkan agar bisa mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya pertumbuhan ekonomi 8%. Mencapai pertumbuhan yang tinggi itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya tentunya adalah salah satunya mengetahui potensi-potensi yang ada di bangsa ini, termasuk itu sumber daya alam, sumber daya manusia, perilaku gotong royong, dan yang lain-lainnya. Itu menjadi prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi demi mencapai Indonesia Emas 2045. Kondisi krisis dan geopolitik global yang sedang tidak menentu masih menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran terhadap perekonomian nasional. Sejumlah sektor potensial dan program pemerintah yang menghasilkan nilai tambah perlu lebih dioptimalkan, misalnya program hilirisasi. Untuk meningkatkan manfaat hilirisasi, regulasi terkait investasi harus semakin dipermudah, ditambah insentif dari pemerintah sehingga menarik minat investor asing dan lokal lebih banyak lagi. Perluasan hilirisasi diyakini bukan hanya berkontribusi pada APBN, melainkan juga akan membuka banyak lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah-langkah yang terutama adalah yang saat sekarang ini memperlunak untuk bisa masuknya para investor. Jadi dengan memperbanyak investor baik di dalam negeri maupun luar negeri, saya pikir ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa dilakukan. Dengan memberikan satu peluang dan regulasi yang lebih fleksibel pada para investor, ini akan bisa menumbuhkan perekonomian. Sebagai unsur APBN, sektor pajak masih menjadi tumpuan besar untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Pemungutan pajak dari berbagai sektor dan wajib pajak harus bisa dimaksimalkan pemerintahan Prabowo Gibran. Pengelolaan pajak secara transparan, berimbang, dan tepat guna juga penting, sehingga pemanfaatan pajak bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, salah satunya pada sektor mikro, kecil, dan menengah. Karena dalam beberapa kali krisis yang pernah terjadi di Indonesia, sektor UMKM menjadi penopang perekonomian nasional. Bertumbuhnya UMKM akan mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, yang akan berpengaruh pada daya beli masyarakat dan memacu laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Jadi kita pernah melewati yang namanya krisis moneter 2 kali pada saat itu, dan kalau menurut hemat kami, kekuatan negara Indonesia itu bukanlah di investasi, juga bukan di kita sebut saja sebagai APBN dan APBD. Yang paling kuat itu adalah namanya household consumption atau belanja rumah tangga.
Belanja rumah tangga ini kita berbicara adalah sektor mikro ya, UKM, lalu kemudian pergerakan ekonomi kreatif dan lain-lain. Menurut saya ini harus dijadikan concern karena yang agak hampir 59-60% roda ekonomi Indonesia bergerak atas dasar itu. Itu sebabnya kalau kita bisa mensuplai pergerakan ekonomi mikro, ini akan membuat kita bisa memiliki daya tahan terhadap permasalahan resesi ekonomi nantinya. Ya, Rini dan juga pemirsa, bagi yang suka belanja nih, tentunya Batam ini menjadi surganya berbelanja, terutama tas nih Rini nih. Iya, tas dan juga tentunya bukan hanya tas, Fat, banyak barang-barang lain. Karena kan Batam itu perbatasan ya, Fat, dekat dari negara tetangga. Kayaknya Rini sudah sangat hafal nih peta Batam nih ya, sudah sering ke sana ya Rini ya. Beberapa kali berkunjung ke sana dan memang untuk belanja di sana luar biasa. Luar biasa. Dan pemirsa, tentunya kota yang terkenal sebagai surganya belanja menyajikan banyak barang dengan harga terjangkau dan juga lebih murah dibanding kota lainnya di Indonesia. Dan tentunya seperti apa dan bagaimana tempat belanja tas impor murah di Batam, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Tadi pemirsa kita baru bicara tentang Batam yang tentunya berada di Kepulauan Riau. Tentunya pemirsa wilayah tersebut tentunya perdagangan bebas pajak, baik ekspor maupun impor. Membuat semua harga barang lebih murah, Fat. Wah, berarti Rini suka belanja di sana ya, karena bebas pajak ya kali ya? Ya kalau untuk oleh-oleh kayak beli coklat, beli tas, atau beli kayak pernak-pernik, itu memang di Batam surganya. Nah tentu pemirsa ini juga perlu coba nih, karena memang harga yang terjangkau dengan beragam pilihan barang yang disajikan, ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berbondong-bondong berbelanja di kota ini. Nah Fat, selain terkenal dengan surganya berbelanja nih, seperti yang saya bilang tadi, tentunya kota Batam ini juga menyajikan beragam kuliner yang ada. Dan langsung saja nih hari ini ya, tanpa berlama-lama kita ajak pemirsa untuk melihat tayangan berburu tas impor murah Batam, tempatnya pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Batam sudah lama dikenal sebagai surganya belanja.
Tidak perlu jauh-jauh ke Singapura atau Malaysia, di Batam, berbagai barang merek internasional dijual dengan harga murah. Mengapa sih kok bisa lebih murah? Menurut para pedagang di Batam, itu disebabkan karena penetapan kota ini sebagai area perdagangan bebas pajak. Semua kegiatan ekspor, impor, serta aktivitas pelabuhan tidak dipungut pajak. Akibatnya, harga barang lebih murah dibanding kota lainnya di Indonesia. Salah satu kawasan belanja favorit di Batam adalah Nagoya. Di sini dijual rupa-rupa barang pakai seperti sepatu, tas, jam tangan, dan parfum, baik untuk wanita maupun pria. Berbagai macam tas mulai dari tas jinjing, tas ransel, tas sekolah, hingga koper berbagai ukuran semua lengkap dijual di sini. Pemirsa tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Semua harga barang yang dijual di Nagoya bisa ditawar loh. Pemirsa jangan ragu untuk menawar sampai harga yang pantas. Tapi tentunya pemirsa harus tahu perbandingan harga barang tersebut dengan harga jual di Jakarta atau di toko online. Nah, buat pemirsa yang doyan belanja atau tengah menggeluti bisnis online shop, patut banget loh untuk mendatangi kawasan Nagoya Hill, Batam. Saya Ibu Nurseha dari Palembang. Jalan-jalan, cucu jalan-jalan. Iya, sambil jalan-jalan ke pantai, sambil belanja, kan lebih murah. Belanja di sini. Oh, pakaian, sepatu, ini lagi beli tas. Banyak dan berkualitas. Pasaran ya bisa terjangkau lah dengan kita. Terjangkau gitu. Iya. Kualitasnya lebih bagus. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu, pokoknya kalau destinasi itu oleh-oleh nomor 1. Tadi aku udah ke Nagoya. Nagoya itu jangan lupa mampir Celebrate shop, itu banyak banget tas-tas yang menurut aku recommended ya. Di situ mantep deh, harga juga lumayan murah ya kalau kita bandingkan di Jakarta. Pokoknya di situ jangan lupa, jangan nggak beli apa-apa. Pokoknya di sini mantep. Coklatnya juga mantep ya. Oke. Untuk urusan keaslian barang, pemirsa jangan ragu untuk menanyakan kepada penjual. Mereka cukup jujur untuk mengkategorikan barang asli yang disebut original atau ori dan barang tiruan yang disebut KW. Beberapa penjual di sini menyatakan mereka sudah memiliki pelanggan dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan India. Mereka juga bersyukur dengan adanya teknologi yang memudahkan saat ini. Sini sebagai biasa yang melayani tamu datang gitu. Di sini namanya toko Kaliber Collection. Sini ada ransel sekolah anak-anak buat dewasa, ada koper juga, kayak troli juga banyak, tas cewek-cewek. Ikat pinggang juga ada. Kisaran harga mulai dari 50.000 sampai 275, paling tinggi 275. Yep. Sekarang udah mulai ramai sekarang, apalagi udah liburan nih kan, tiap hari ramai terus. Yang lokal ada, tapi kebanyakan dari luar. Yep. Puas berbelanja, saatnya mengisi perut dengan makanan enak. Mengunjungi Batam rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi aneka hidangan laut. Anda bisa menemukan ragam kuliner makanan laut ini hampir di setiap sudut kota. Salah satu yang paling populer adalah sup seafood di Rumah Makan Yongki Istimewa. Rumah Makan Yongki ada di Komplek Nagoya City Center, Blok E, nomor 89, Nagoya, Batam. Rumah makan ini buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Rumah Makan Yongki menjual aneka olahan seafood, namun yang menjadi menu andalan adalah sup ikannya. Sup ikan di restoran ini utamanya terdiri dari 2 menu utama, yaitu asli ikan tanpa campuran dan sup ikan campur seafood yang terdiri dari udang, cumi, dan kepiting. Sajiannya sangat menawan, membuat lidah ingin bergoyang. Tersaji dalam mangkok, bagian putih daging ikan kakap langsung terlihat, membuat nafsu makan langsung menggelegak. Saat ditaruh di meja dalam keadaan panas, aromanya langsung membuat perut keroncongan. Dicampur dengan kuah yang masih panas mengepul, kesegarannya langsung terasa nih pemirsa. Mata yang capek, tenaga yang terkuras, langsung terasa segar kembali. Salah satu yang juga menarik di Batam adalah otak-otaknya.
Jika biasanya otak-otak di berbagai tempat terbuat dari ikan tenggiri, di Batam otak-otaknya terbuat dari ikan bandeng. Entah siapa yang memulai pembuatan otak-otak dari ikan bandeng ini, tetapi rasanya memang berbeda dari otak-otak pada umumnya. Otak-otak khas Batam biasanya diolah dengan cara dipanggang atau digoreng. Menyantap otak-otak khas Batam akan semakin lengkap dan nikmat jika disajikan dengan sambal kacangnya. Sekian dulu informasi seputar Batam. Jangan lupa siapkan kocek lebih jika pemirsa ingin berkunjung ke Batam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno presentasi tugas BK dan juga mekanisme pembentukan undang-undang. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube maupun di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.